Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan firman Allah, rilekskan hati kita, tubuh kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah, sehingga firman itu merasuki hati kita dan pikiran kita untuk mengalami kekuatan di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Allah sebelum kami istirahat. Tuhan memberkati kami dan biarkan kami membagikan apa yang seharusnya kami bagikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca firman Allah dalam surat Timotius, surat kedua kepada Timotius, atau Timotius 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percaya karena itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga mengajar orang lain. Tema kita pagi ini, sore ini ialah, atau malam ini ialah, bagikan imanmu. Jadi kita perlu membagikan iman, karena apa? Kita sudah mendapatkan kehidupan, keselamatan yang daripada Tuhan. Yang dulu kita tidak ingin diri kita sendiri yang menikmati surgawi itu, menikmati segala kebaikan dan kemurahan, sukacita surga kecil di bumi ini selama kita hidup di bumi ini, sebelum kita menikmati surga besar di dalam surganya yang sesungguhnya. Jadi di bumi ini kita bisa menikmati damainya, sukacitanya, dan kebaikan-kebaikannya. Puji nama Tuhan. Jadi bagikan imanmu. Jadi orang yang membagikan iman itu, yang pertama ayat 1 itu harus terjadi, ya. Jadi kita harus terlebih dahulu kuat dalam iman. Kita kalau mau membagikan iman sementara iman kita tidak kuat, bagaimana? Saya mempunyai guru iman yang sangat luar biasa, yaitu Om Ishak Leo Santoso. Itu adalah guru iman saya. Karena apa? Setiap kali dia menyuruh saya, itu hanya menunjuk ke atas saja. Setiap kali mau diutus kemana saja, disuruh dulu kita berdoa dan berpuasa, lalu tunjuk ke atas. Haleluya. Pada mulanya kita tidak mengerti, tetapi begitulah setelah kita naik kadang ke Prigen, ya, ada Bukit Dua di Trete sana, dan itu menjadikan kita tangguh. Ya. Dan sampai hari ini saya menikmati apa yang diajarkan itu, apa yang diajarkan oleh beliau kepada kami murid-muridnya. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus kuat dulu terlebih dahulu dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, ya, yang dibagikan itu iman kepada Yesus. Tidak ada yang lain, bukan emas, bukan perak, bukan apa yang lain, bukan. Tapi iman kepada Yesus Kristus itu memang hak istimewa yang sangat luar biasa, tetapi juga sekaligus tugas tanggung jawab yang berat, di mana kita harus membagikan, memberitakan imanmu itu kepada Allah, untuk memberitakan keselamatan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu melalui imanmu kepada Yesus Kristus. Jadi membagikan bukan Indomie seperti yang dikatakan orang-orang tersebut. Jangan takut untuk membagikan iman kita, tapi jangan pernah memaksakan imanmu kepada orang lain. Berbagi cerita soal keselamatan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, soal perubahan, soal transformasi, soal kehidupan, kebahagiaan, sukacita, tidak ada yang melarangnya. Ya, tetapi kalau engkau memaksakan imanmu kepada orang lain, itu menjadi masalah. Jangan pernah memaksakan imanmu kepada orang lain, sekalipun itu engkau menganggap itu yang terbaik, tapi tidak boleh memaksakan imanmu kepada orang lain. Tapi tetaplah bagikan imanmu, kesaksian hidupmu. Saya sudah katakan, jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam iman, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam semangat, dalam kekudusan. Jadi Allah ingin kita mau ada di situ. Lalu yang ketiga adalah bagikan iman itu, ya, harus delegasikan. Jadi kegagalan kita dalam sebagai pemimpin tidak lagi melahirkan pemimpin. Ada mata rantai yang putus dalam pengajaran itu. Bayangkan kalau pemimpin atau gembala habis, atau domba-domba habis,
Karena tidak ada yang cakap untuk menyampaikan kabar berita iman itu, atau menyampaikan iman itu kepada orang lain. Bagaikan rantai yang putus, tidak akan ada kekuatannya ketika itu di dalam motor tidak akan bisa bergerak tanpa itu. Dan itu sebabnya mata rantai pengajaran mendelegasikan imanmu kepada orang-orang yang terpercaya, yang terpandang, yang setia, yang dapat diandalkan, harus tetap kita lakukan supaya terus mata rantai seperti Paulus kepada Timotius dan lain seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mantap.